Selamat datang kembali di channel Gali Riza. Pada pembahasan kali ini saya ingin berbagi tentang gimana sih setelah kita install ulang komputer, apa saja yang harus kita lakukan. Pertama yang wajib diinstal adalah kalian install Chrome dulu ya. Pasti kalian bisa install Chrome, lalu jadikan Chrome sebagai browser bawaan. Selanjutnya kita cari aplikasi atau driver bawaan dari komputernya. Kebetulan saya menggunakan MSI 390 Pro, jadi motherboard seri tinggi tapi yang versi termurah ya. Rencananya saya pengen simpen i9 lah yang generasi ke-9, cuman nanti nunggu ada budget dulu saya baru akan beli ya. Nah di sini kita langsung download drivernya di menu driver. Kalau di MS itu ada menu support, lalu kita bisa download driver, kita downloadin satu-satu, semuanya kita downloadin satu-satu, nanti selanjutnya kita akan install ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton video ini, jika kalian masih sayang kuota, jangan dilihat ya, karena ini videonya cukup panjang dan akan menguras kuota kalian. Jadi kalau misalkan hemat kuota di skip aja, karena ini kan hanya untuk para pemula ya. Jadi kalau yang udah expert mah lewat dulu. Kita bahasakan untuk pemula nih. Jadi ketika kalian misalkan mau bikin komputer kalian nyaman, kalian harus lengkapin dulu toolnya itu. Jangan lupa ketika kalian misalkan install aplikasi bawaan komputer ya, itu misalkan kayak driver ini Realtek Audio Console ya. Entah kenapa Realtek menyambungkan dengan Microsoft, aplikasi Microsoft ya termasuknya. Jadi kalau aplikasi Microsoft itu sering error, misalkan kayak ketika kita lagi install lalu kita close, itu nggak bakal bisa dibuka lagi walaupun si aplikasi Microsoftnya itu udah kita reset, udah kita kill, tetap aja error. Jadi kalau misalkan kita lagi install, kita lagi update si aplikasi bursa itu jangan sampai di close ya, itu pesan saya. Jadi biar kalian nggak akan ada masalah lagi Windowsnya. Selanjutnya setelah kalian downloadin semua, kalian jangan lupa dipastikan downloadnya sukses, nggak ada yang korup ya, biar nanti nggak ada kegagalan. Nah ini ada beberapa tool yang harus saya download juga, ini bawaan dari Microsoft ya. Jadi tool ini sangat bermanfaat kalau bagi saya ya, karena memang cukup membantu, karena saya suka memonitoring komputer saya. Saya sebenarnya memonitor komputer bukan karena pengen gaya-gayaan ya, tapi karena memang saya pribadi ada rencana buat bikin di rumah dan saya ingin belajar hardware. Di sini kan hubungannya dengan hardware. Ini spek yang saya pakai, jadi ini deskripsinya, kalian bisa cek di diag. Ini cara mengecek spesifikasi komputer. Ini komputer yang saya gunakan. Kapan-kapan saya ingin bikin review, tapi nanti kalau setelah saya beli i9 ya, karena saat ini kan saya targetnya beli i9, tapi karena budgetnya pas-pasan, saya bukan sultan, saya cuma orang kampung biasa, jadi saya belinya cuma i5, jadi ya yang bisa kebeli aja lah. Terus ini VGA nya saya pakai GTX 1650 yang DDR6. Jadi saya versi yang untuk GTX 1650 yang super, ke yang versi DDR6 tuh masih ya VGA kentang lah itu. Nah di sini kita install pakai auto installer dari bawaan si Nvidia nya. Namun karena saya menyukai tool bawaannya, kita ambil MSI Afterburner dan MSI Live Update. Nah MSI Live Update ini sangat bermanfaat ya, kalian bisa install driver dengan sekali klik, nanti dilihat aja aplikasinya. Itu sangat mudah sekali, sangat membantu saya. Itu yang membuat saya berat sekali ketika meninggalkan si aplikasi bawaan MSI. Jadi saya udah ketergantungan dengan MSI, akhirnya saya kurang menyukai seperti motherboard lainnya. Terutama ketika saya sudah nyaman dengan tool MSI, maka ketika pindah ke yang lain itu banyak yang kurang. Dulu saya merasa nyaman itu ketika saya pakai Dell itu serba instan. Jadi ketika kalian install ulang komputer, kalian tinggal start toolnya, maka semuanya akan one click, one finish itu. Jadi kalian nggak perlu mencet restart, nggak perlu mencet
macam-macam gitu. Dan hal itu ditemukan lagi saya ketika saya memakai MSI, dan MSI pun seperti itu, tinggal masukkan harddisk, maksudnya masukin CD. Ketika CD drivernya dimasukkan, klik one click installer, maka langsung selesai semuanya, PGA, chipset, prosesor, dan cetak mengeknya itu semuanya langsung one click selesai. Selanjutnya ini monitor yang saya pakai. Nah, saya kebetulan sangat nyaman dengan monitor yang ini saya pakai. Saya tertipu waktu itu beli monitor Asus dengan harga yang sama dengan ini, tapi jelek. Kenapa saya bilang jelek? Di promosi produknya itu menyatakan bahwa monitornya itu soft ke mata, tapi di realitanya bukan soft ke mata sih ya. Jadi lebih ke tipis mungkin ya, karena dia tipis, terus layarnya IPS. Saya pikir itu bakal bagus ya, tapi ternyata ya nggak beda jauh lah sama monitor LG yang 1 jutaan itu. Oke, jadi harga monitor yang pertama saya pakai itu pakai Asus. Saya nggak mau nyebutkan tipenya, tapi kapan saya bikin reviewnya. Nah, itu nggak recommended. Oke, nggak recommend. Jadi saya recommend dengan Dell ini. Kenapa saya memilih monitor yang soft? Karena saya pakai MSI itu benar-benar soft ke mata, dan saya MSI-nya bukan MSI gaming ya. Saya itu pakai MSI PS42, jadi seri konten kreator. Akhirnya saya beli monitor Asus malah sakit ke mata, perih mata yang kanan itu. Akhirnya saya beli lagi monitor Dell ini, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah cukup nyaman ya. Walaupun nanti ada rencana saya pengen beli monitor Benqi yang untuk konten kreator. Harganya memang cukup gila ya, hampir 5 kali lipat dari harga monitor ini. Jadi mungkin nanti kalau ada rezekinya saya akan membeli itu insya Allah. Nah, jadi setelah kalian selesai diinstal semuanya, karena ini MSI ya, jadi kalian nggak perlu nginstalin satu-satu sebenarnya. Di sini nggak perlu nginstalin satu-satu, saya cukup install MSI Live Update. Nah, bisa disaksikan nanti MSI Live Update. Nah, ini seperti ini. Jadi kita install dulu aplikasinya. Maaf ya, ini kalau misalkan videonya banyak kekurangan atau nggak nyambung, ini saya belajar dubbing ya, jadi ngecebrek selama berapa menit ini videonya, sekitar 19 menit kayaknya ya, ngecebrek selama 19 menit ngedubbing video ini. Namanya juga orang ngeprek server suruh editing video kan nggak bisa ya, jadi ya seadanya saja. Ketika bisanya seperti ini ya seperti ini saja. Nah, ini MSI Live Update seperti ini tampilannya nih. Kita jalankan dulu aplikasinya. Kita lihat tuh MSI After. Bukan. Ini MSI Afterburning ya, betul. Ini buat ngoprek VGA lah gitu. Cuman saya bukan profesional, jadi cukup clue-nya saja itu intinya. Karena saya nggak mau menjelaskan, kalau saya tidak menguasai, benar-benar menguasai itu, saya tidak mau menjelaskan, takut salah nanti malah dibully sama orang-orang lagi. Nah, jadi ini lagi install MSI Live Update. Nah, ini aplikasi yang harus diinstal, bawaannya dari MSI Afterburner. Ini MSI Afterburner, jadi buat nanti kalian lihat sendiri lah. Nah, terus ini buat driver chipset seperti itu. Ini kan bawaan-bawaan MSI ya. Kalian bisa install manual, bisa ini CPU Z versi dari MSI ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya lebih ke keren sih, bukan ke fungsi. Jadi tampilan itu sama kayak CPU ID biasa. Nggak ada bedanya lah, sama aja. Cuman backgroundnya itu gambar MSI gitu, biar lebih keren ya. Namanya gaming kan harus keren ya, serba keren gitu biar kelihatan. Nah, ini tampilan CPU Z nya seperti ini spek komputer saya, kalian bisa tiru. Cuman ini belum final, jadi sekarang untuk saat ini saya udah upgrade ke 32 GB. Clocknya
saya setting ke 2666, cuman belum aktifkan XMP nya. Ini 16 GB ya. Kenapa saya pilih 16 GB? Jadi alasannya karena waktu itu uji coba dulu apakah ketika saya beralih ke komputer itu editingnya lancar. Ternyata 16 GB nggak cukup buat editing. Akhirnya saya upgrade ke 32 GB. Ini PGA saya pakai PGA kentang ya, bukan PGA Sultan. Jadi seadanya saja. Cuman nanti rencana saya yang paling upgrade itu prosesor, karena buat bisnis di virtualisasi prosesor seperti ini kentang itu bener-bener repot ya. Kalau PGA udah cukup, saya editing itu cuma 2 menit 3 menit udah cukup lah. Nah ini installingnya cuma seperti ini, one click loh. Jadi installing cuma one click. Kita tuh lihat ya, ini toolnya bener-bener worth it sekali. Jadi seperti menggunakan apa ya, mungkin Dell versi online mungkin ya. Kalau Dell kan offline tuh. Terus MSI itu juga nggak one click installer. Nah ini one click installer bro. Kita lihat speed internet saya keong seperti itu. Ada alamat FF6 nya. Harusnya nggak saya tutupin ya, karena FF6 kan ganti-ganti. Biarin aja lah. Itu kan masih pemula. Itu alamat IP modem. Jadi langsung dari komputer ke modem gitu. Jadi nggak melalui mikrotik, karena waktu itu saya nggak begitu menyukai mikrotik, karena mikrotik yang dijual di pasaran banyaknya kentang, itu banyak error. Kecuali mikrotik yang di atas 4 juta baru lancar. Tapi kan 4 juta daripada buat beli mikrotik, mending beli komputer yang bagus, misal mikrotik atau misal apa kek gitu, terus di setting buat manajemen jaringan udah enak. Buat apa beli mikrotik mahal-mahal? Tuh lupa nggak saya sensor ya, nanti itu akan saya sensor. Tadi ada yang lupa ini, tuh ada beberapa yang harus saya sensor ini. Nah jadi bahan catatan ini harus saya sensor. Terus kita lihat di IPF6 nya kita matikan tuh. Nah di sini ketika kalian menginstal tuh lihat speednya bener-bener enak kan, one click one finish gitu. Jadi ketika saya sudah nyaman di MSI, ketika nyoba produk lain ya nggak menarik ya. Saya udah nyoba ke Asus seperti itu, nyoba ke Dell PC-nya juga apaan sih, cuma begitu doang gitu. Tapi kalau dalam monitor sih worth it ya, dalam monitor, dalam laptop itu worth it. Cuman yang belum saya coba itu di seri Alienware ya. Mungkin jika ada rezeki nanti saya akan coba gimana sih Alienware. Nah ini saya proses mau saya backup. Jadi drivernya itu mau saya backup biar nanti suatu saat ketika saya mau install ulang, saya nggak perlu download seperti ini lagi. Ini bisa di backup ya. Nah ini drivernya yang tadi saya download. Nah ini driver yang dari bawaan live update gitu. Jadi ini rencana mau saya backup. Setelah di backup nanti kan jadi enak. Ini saya simpan di folder VPS. Nah itu udah saya simpan. Jadi tutorialnya hanya seperti itu saja. Intinya ketika kalian habis install ulang, kalian install drivernya, kalian config kebutuhannya, cuma seperti itu saja. Jadi kalian gak perlu ke toko komputer ya buat install ulang. Masa orang IT install ulang harus ke toko komputer, kan lucu lah. Nah sekian saja tutorial dari saya Gali Reza. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya hanya ingin memotivasi kalian biar kalian tambah sukses lah gitu. Jangan pernah melihat orang dari penampilan, usahakan selalu menghargai orang lain. Sekian videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.